Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan video mengenai statistika sebagai kelanjutan dari daring-daring sebelumnya, yakni kita bahas menuju ke statistika part 3. Adapun materinya akan kita bahas pada video berikut. Materi yang akan dipelajari pada video berikut yakni yang pertama, modus data berkelompok. Kemudian yang kedua yakni median data berkelompok. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau pada video ini Ibu batasi menjadi dua, yakni yang pertama, siswa dapat memahami modus dan median data berkelompok. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah modus dan median data berkelompok dengan benar. Sebelum menuju modus dan median data berkelompok, ingat-ingat kembali materi sebelumnya, yakni kalian sudah belajar min data berkelompok. Untuk part 1, kalian sudah belajar min, median, dan modus data tunggal. Nah, sekarang lanjut ke modus data berkelompok. Ibu tayangkan rumus mencari modus data berkelompok. Kalian bisa dilihat di situ apa saja yang perlu kalian cari saat kalian akan menyelesaikan masalah modus data berkelompok. Antara lain TB atau tepi bawah, kemudian D1, D2, serta panjang kelas. Adapun pembahasan mengenai tepi bawah, D1, D2, panjang kelas, kalian dapat lihat pada tayangan slide berikutnya. Ibu berikan contoh soal data tentang berat badan 20 siswa sebagai berikut. Ditanyakan modus data tersebut. Nah, untuk mengerjakannya, kalian bisa lihat pada tayangan berikut. Kalian bisa meringkas kembali atau menuliskan kembali data berat badan serta frekuensi dari masing-masing kelas interval, serta jumlah dari frekuensi dapat kalian tulis pada bagian bawah. Kemudian, kalian lihat frekuensi mana yang paling besar. Ternyata frekuensi besar atau terbesar yaitu 7. Maka pada interval 50 sampai dengan 54 merupakan kelas modus. Karena pada 50 sampai 54 memiliki frekuensi terbesar. Nah, jadi kalian paham ya? Setelah kalian melihat frekuensi terbesar, kalian lihat bagian kelas intervalnya. Nah, kelas interval itu yang kalian gunakan untuk menghitung panjang kelas, kemudian tepi bawah kelas. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan D1. Jadi, D1 dapat kalian cari dengan cara frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya atau di atasnya. Sehingga 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Sedangkan D2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Diperoleh 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kalian sudah bisa menghitung D1, D2, kemudian melihat frekuensi terbesar yakni 7. Kemudian kalian bisa lanjut menghitung tepi bawah kelas dengan cara 50 dikurangi setengah diperoleh 49,5. Kemudian yang kalian butuhkan lagi yakni menghitung panjang kelas. Panjang kelas sudah pernah kalian pelajari pada min data berkelompok, yakni kalian lihat di situ intervalnya 50 sampai dengan 54. Berarti data pada kelas tersebut yakni 50, 51, 52, 53, 54. Sehingga diperoleh panjang kelas sama dengan 5. Kalian bisa menghitungnya dengan cara manual, menggunakan jari tangan kalian.
tidak perlu menggunakan rumus. Atau boleh juga kalian menggunakan rumus batas atas kelas ketiga dikurangi batas atas kelas sebelumnya atau kelas kedua. Hasilnya sama 5. Nah, sekarang sudah lengkap, sudah ada tepi bawah, sudah ada D1, D2, serta panjang kelas, maka kalian bisa menghitung modus. Nah, di sini sudah lengkap apa saja yang kalian butuhkan untuk menghitung modus, maka kita substitusikan ke rumusnya. Di situ ada tepi bawah yaitu 49,5 ditambah 2 dibagi 2 plus 5 dikali 5. Kemudian penyederhanaannya 49,5 ditambah 2/7 dikali 5. Nah, di sini Ibu sederhanakan lagi menjadi 49,5 ditambah 10/7. Nah, 10 dibagi 7 itu kalian bisa buat desimal biar lebih mudah. Sehingga diperoleh 49,5 ditambah 1,43. Hasil akhirnya 50,93. Kalian lihat di sini. 50,93 berada pada interval kelas modus karena diingat tadi interval kelas modus berada pada interval 50 sampai dengan 54. Maka modus pasti berada di sekitaran angka tersebut. Ya. Sudah cukup untuk modus, sekarang kita masuk ke median. Ibu berikan rumus median data berkelompok, yakni apa saja yang kalian butuhkan ada tepi bawah sama seperti modus. Yang kedua ada setengah kali N, yakni setengah dikali jumlah frekuensi. Kemudian di situ ada FK. FK di situ sebetulnya adalah FKS, FK sebelum kelas median. Nanti kita lihat. Kemudian FI merupakan frekuensi kelas median dan P merupakan panjang kelas. Nah, sebelum kalian menghitung median, maka kalian harus mencari poin-poinnya dulu. Apa yang perlu kalian cari? Kalian data dulu, setelah lengkap baru kalian substitusikan ke rumus median data berkelompok. Contoh soal, Ibu masih menggunakan data yang tadi, data berat badan 20 siswa. Hanya di sini kita menghitung median pada data tersebut. Nah, langkah pertama sama, yakni data berat badan dan frekuensinya kalian tulis kembali. Kemudian, langkah berikutnya kalian buat satu kolom untuk FK, frekuensi kumulatif. Nah, menghitung frekuensi kumulatif, Ibu ulangi kembali karena sebelumnya kalian sudah belajar pada saat FK itu berada pada data tunggal. Saat datanya yang banyak, Ibu sudah pernah ajarkan. Sekarang kita ulangi kembali. Menentukan FK, pertama sebagai patokan, untuk frekuensi kelas pertama kalian tulis kembali, yakni 3. Kemudian 3 dijumlah dengan frekuensi di bawahnya. Dijumlah dengan 5 diperoleh 8. Begitu seterusnya. 8 dijumlah dengan 7 diperoleh 15. Dijumlah dengan 2 diperoleh 17. Dijumlahkan dengan 3 diperoleh 20. Nah, begitu cara menghitung FK. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan, yakni menentukan kelas median. Letak median berada pada kelas mana? Dengan cara setengah kali N. Setengah dikali 20 sama dengan 10. Ternyata median terletak pada data ke-10. Kalian cari data ke-10 letaknya di mana? Ternyata data ke-10 terletak pada kelas ke-3, yakni kelas 50 sampai dengan 54. Nah, berarti kelas median berada di kelas ke-3. Setelah kalian mengetahui kelas median, kalian bisa menghitung panjang kelas. Panjang kelas dari kelas median tersebut kalian bisa menggunakan manual, yakni 50, 51, 52, 53, 54 sehingga diperoleh panjang kelasnya 5. Setelah itu kalian bisa menentukan tepi bawah, yakni dengan cara 50 dikurangi setengah diperoleh tepi bawah 49,5.
Setelah panjang kelas dan tepi bawah kalian dapatkan, kalian perlu mencari frekuensi pada kelas median, yakni 7. Setelah frekuensi, kalian perlu mencari FK. FK sebelum kelas median, yakni 8. Nah, itulah poin-poin yang kalian perlukan saat kalian substitusikan ke rumus median. Kita lihat. Setelah kalian data lengkap, yakni tepi bawah, FK sebelum kelas median, frekuensi, serta panjang kelas, kalian bisa substitusikan ke rumus, yakni 49,5 ditambah 10 dikurangi 8 dibagi 7, kemudian dikalikan 5. Dapat kalian sederhanakan menjadi 49,5 ditambah 2/7 dikali 5. Nah, kalian sudah mahir ya menghitung desimal. Di sini Ibu perlihatkan hasilnya yakni 50,93. Nah, seperti itulah cara menghitung modus dan median data berkelompok. Adapun biasanya permasalahan atau soal yang muncul hanya penyajian datanya saja yang berbeda. Ada penyajian data berbentuk tabel, ada yang berbentuk histogram. Yang penting kalian paham inti-intinya. Jadi kalian buat poin-poin apa saja yang harus kalian cari jika mencari modus ataupun median. Nah, sekarang saatnya kalian latihan di rumah, yakni boleh berdiskusi dengan teman dengan cara Google Classroom atau via grup WhatsApp. Kalian gunakan untuk menyelesaikan soal pertama. Di sini Ibu berikan tabel. Kalian disuruh mencari modus dan mediannya. Itu soal pertama. Kemudian soal kedua, di sini kalian disuruh mencari median saja. Nah, soal yang ketiga, kalian diminta mencari modus dan median pada histogram. Nah, soal ini silahkan kalian tulis dan kerjakan. Kemudian nanti jika Ibu minta kirim, maka kalian harus langsung mengirim atau mengupload. Karena itu sebagai nilai tugas kalian. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan pada saat meet atau daring berikutnya. Cukup dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.